Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian yang moga dimuliakan Allah, selalu kita berharap moga Allah memberikan inayah hidayah kepada kita agar apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu membuahkan manfaat baik diri kita dan moga juga manfaat bagi orang lain. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, kita mestinya itu alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur pada Allah bahwa hidup di negara pada sekarang ini kita diberikan kebebasan, bahkan dilindungi ya oleh pemerintah bagi siapa saja yang menyampaikan pendapat, pandangan, gagasan, kritikan ya kepada pemerintahan kita untuk kemajuan dan demi umat atau rakyat itu lebih bagus. Itu kan saya kira itu kan bagus-bagus saja. Bahkan aksi atau demonstrasi ya turun ke jalan itu pun juga dilindungi oleh undang-undang ya, kita punya kebebasan itu selama apa yang kita lakukan itu tentunya itu kan dilakukan dengan sopan, dengan beradab itu ya, dan tidak mengganggu kemaslahatan, keamanan, kenyamanan yang lainnya itu. Bahkan kalau memang tujuannya itu bagus untuk membangun dan mengingatkan agar pemerintahan itu lebih bagus gitu kan, ya saya kira ya patut kita dukung dan kita doakan itu, semoga saja membuahkan manfaat itu kan. Tetapi kalau sampai itu semua itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak sopan, dengan cara-cara menghina, mencaci maki, menghujat, menyerang ya, dengan sikap-sikap yang sangat barbar lah, ini ya yang sangat kita sayangkan itu ya. Sebab kalau untuk pribadi monggo-monggo saja, artinya tidak diekspos secara publik gitu kan, monggo-monggo saja ya, berbuat apa saja itu kan kebebasan masing-masing ya, karena amalun walakum amalukum, atau semua itu kan ada konsekuensi, ada pertanggungjawaban itu kan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Itu semua itu kan kembali pada diri masing-masing. Tetapi kalau bersikap, kalau menyampaikan pernyataan atau menyampaikan sikap itu ya, kemudian secara umum dikemas untuk konsumsi publik ya, dan ditujukan kepada pemerintahan atau kepada pribadi Bapak Presiden kita dengan cara-cara yang tidak sopan ya, dengan cara-cara yang disertai dengan penghinaan, penghujatan ya, mengorek-ngorek aib yang seluas-luasnya gitu, bahkan menyampaikan fitnah-fitnah dan pernyataan sikap yang barbar itu, yang saya kira nggak bagus seperti itu ya. Karena kalau pernyataan itu kan kemudian dipublikasikan, itu kan jelas akan sangat berpengaruh sekali terhadap kondisi negara kita ya, sangat berpengaruh sekali itu kan kepada umat itu kan, kepada masyarakat itu. Yang bagus akan diikuti bagusnya lah, kalau yang tidak bagusnya kemudian diikuti, itu kan jadi kemadharatan yang sangat luas yang akan terjadi itu kan. Jadi saudara-saudaraku sekalian, janganlah seperti itu ya. Jadi pemerintahan kita itu kan ya, saya kira ya tidaklah sempurna ya, apalagi pribadi Pak Jokowi juga itu kan pasti ya banyak kekurangan-kekurangan gitu. Tapi ya wajar-wajarlah kita untuk menyampaikan sesuatu atau tuntutan itu, tidak perlulah sampai menyampaikan atau dengan sikap-sikap yang sangat kasar atau sangat vulgar sekali gitu ya. Kita ingat itu ya, pada masa lampau yang kita alami ya, tidaklah seperti sekarang itu betapa sempitnya
ruang kebebasan kita dulu pada zaman Orde Baru. Saya menyaksikan dan mengalami itu betapa guru saya yang beda pandangan politik ya dengan pemerintah waktu itu. Masya Allah, selalu saja itu mendapat gangguan, mendapatkan tekanan itu, intervensi atau sikap-sikap yang tidak bagus oleh pemerintah untuk aparat itu ya, sering dicari, sering sikap kasar ya pada guru saya waktu itu dahulu itu. Sehingga jalan ruang apalagi untuk ceramah secara umum itu untuk diri sendiri saja itu selalu dalam diawasi, dan saya sendiri itu sudah juga mengalami ya bagaimana kita waktu itu sulitnya itu mengadakan pengajian saja harus izin sana sini itu juga akan bisa lolos dan mendapat izin ya kalau ceramahnya itu yang pro dengan pemerintah pada waktu itu. Tapi kalau sampai ada ya panitianya itu mengundang penceramah-penceramah yang berbeda jalan politik dengan pemerintah waktu itu, apalagi yang berani ya kritik kepada pemerintah itu dalam ceramahnya itu, ya jangan harap itu, bahkan boleh jadi itu digagalkan, dibubarkan itu pengajian itu. Dan itu juga dialami pada ustadz atau ulama-ulama yang lainnya, betapa terbatasnya itu kan untuk berceramah, untuk berdakwah itu harus nurut apa kata pemerintah itu kan. Ya susah pada waktu itu. Hanya ulama-ulama atau pemerintah atau penceramah yang pro dengan pemerintahan waktu itu sangat sekali itu menikmati kebebasan, bahkan pribadinya juga ya itu kan akan mendapatkan banyak keuntungan itu kan. Bukan hanya para ulama tapi rakyat umumnya juga, siapapun yang mengkritik, yang berbeda pandangan itu, yang disampaikan dengan cara-cara terbuka ya pada waktu itu, baik itu lewat media atau forum-forum tertentu yang diekspos, disampaikan itu ya, kemudian didengar ya, disaksikan oleh pemerintah waktu itu. Jangan harap itu pada besoknya itu akan ada kebebasan lagi itu. Kalau tidak dibubarkan ya terus itu diawasi, bahkan tidak jarang itu langsung ditangkap itu. Langsung ditangkap itu sudah tidak asing lagi. Maksudnya orang-orang yang mengalami pada zaman itu, pada orde itu menjadi sesuatu yang amat terbuka gitu, meskipun tidak semaju sekarang ini ya, tidak semaju sekarang, artinya belum ada ini kan media sosial yang seperti sekarang itu kan, belum ada itu. Nah, tapi ya dengan media-media elektronik maupun televisi itu ya, media-media koran, kita tahu bahwa ada orang-orang yang hanya gara-gara berbeda pandangan, berbeda jalan, hanya mengkritik pemerintah dan sebagainya, itu banyak sekali itu yang kemudian ditangkap itu, bahkan hilang itu begitu saja. Berita-berita semacam itu sudah tidak asing lagi, bahkan menjadi makanan sehari-hari itu bagi kita semua itu ya. Pemerintahan Orde Baru itu pada waktu itu, sekalipun mohon maaf saya tidaklah ya sekolah pada waktu itu, tapi saking tidak cocoknya terhadap keadaan itu, alhamdulillah saya mempunyai catatan-catatan itu yang pada waktu itu saya coba tuangkan untuk hanya sebuah tulisan bentuk puisi dan sebagainya itu, sampai dapat 4 atau 5 buku, alhamdulillah itu antologi puisi itu yang masih saya simpen itu. Nah, dibanding
kondisi sekarang ini saya kira jauh sekali ya. Kita saksikan para ulama itu kan punya kebebasan untuk berdakwah apa saja itu kan, untuk membangun umatnya itu kan, bahkan sampai ada ulama yang mengkritik pemerintah, mengkritik Bapak Jokowi itu, baik itu secara sopan maupun tidak sopan itu kan, tidak semerta-merta kemudian ditangkap itu kan. Kalaupun ada ulama itu kan kemudian dipanggil atau diproses ya, atau ditetapkan sebagai tersangka, itu kan melalui proses yang panjang dan tentu kan ada sebab-sebabnya ya, bukan kemudian pemerintah ini saya kira anti Islam Jokowi ini anti Islam itu kan jelas, itu Pak Jokowi itu kan orang Islam, orang Muslim, bahkan dunia juga menyatakan itu kan, mengakui bahwa Bapak Jokowi ini betul-betul seorang Muslim itu, bahkan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa, penghargaan dan penilaian dunia internasional menjadi tokoh Muslim ya, yang masuk yang populer. Bahkan baru saja kemarin itu juga menerima itu penghargaan dari Abu Dhabi itu ya, dari cucunya Rasulullah SAW sebagai penghargaan pelopor perdamaian internasional itu kan, luar biasa itu. Nah, kita bersyukur itu kan, dan fakta juga itu kan, Bapak Jokowi mengambil wakil daripada ulama Bapak Ki Haji Ma'ruf Amin itu kan, dan juga dibuktikan dengan memberinya itu kan sebuah hadiah yang luar biasa bagi umat Islam itu, dengan dibentuknya ya Hari Santri Nasional itu pada bulan kemarin itu. Ini luar biasa hadiah ini bagi umat Islam itu, sangat tidak terbatas dari Bapak Jokowi itu. Kemudian kita kok tega-teganya gitu ya menuduh Bapak Jokowi anti Islam itu, suka kriminalisasi ulama gitu kan. Nah itu sekali lagi ya, kan ada ulama diproses itu kan melalui sabab-sabab yang ketetapan hukum ya, sesuai ketetapan hukum yang berlaku. Jadi bukan berarti adanya ulama satu dua kemudian ditangkap, kemudian pemerintah atau Bapak Jokowi itu sebagai kriminalisasi ulama. Adapun yang mereka punya pandangan seperti itu ya ngomong saja ya. Nah, kalau dikatakan bahwa Bapak Jokowi itu menindas, bahwa rakyat ini ditindas ya, atau zalim atau rakyat disengsarakan oleh Pak Jokowi dalam hal apa gitu kan, atau kalau menuntut bahwa Bapak Jokowi itu tidak memenuhi janji dan lain sebagainya, ya saya kira ya kita juga harus waras untuk menanggapi apa yang dijalankan oleh pemerintah itu kan. Jangankan Bapak Jokowi ya yang dipercaya untuk menjadi presiden yang sangat terbatas 5 tahun 10 tahun katakanlah ya tidak mungkinlah akan memenuhi semua yang diinginkan rakyatnya itu kan. Pasti saja itu kan ada kekurangan gitu ya tidaklah semua ya langkah presiden manapun itu membuat puas pada rakyat. Ada saja kan diantara ya rakyat yang tidak puas, yang menyatakan bahwa Bapak Jokowi itu belum terpenuhi janjinya dan sebagainya. Jangankan hanya 10 tahun, 100 tahun juga saya kira presiden mana ya yang sempurna itu mampu memenuhi semua harapan rakyatnya itu ya tidak ada lah, tidak ada, pasti itu ada saja kekurangan. Yang terpenting itu yang kita pandang, kita lihat itu kan beliau kan sudah berbuat itu kan, sudah bekerja untuk memenuhi keinginan, untuk memenuhi janjinya itu ya, di antara sekian janji itu kan. Adapun nanti itu tidak semuanya itu terpenuhi, itu kan bukan karena Bapak Jokowi itu tidak memenuhi, mungkin kan karena keterbatasan waktunya gitu. Jadi kita juga harus berpandang waras lah ya untuk menilai pemerintah, apalagi sosok Bapak Jokowi ini gitu. Jangan kita gara-gara itu sesuatu itu harapan belum terpenuhi ya, kemudian kita menuduh Bapak Jokowi ini sebagai seorang munafik, sebagai orang yang
apa yang mengsyaratkan tidak menepati dan sebagainya, itu kan nanti ada proses, itu kan ada saat ada waktu, kita tunggu saja. Tetapi itulah yang perlu kita juga pahami, Pak, bahwa pemerintah mana, presiden mana, itu ya, seluruh dunia ini yang mampu untuk memenuhi semua harapan masyarakatnya, itu kan. Ya boleh jadi ya hanya golongan-golongan tertentu itu yang selalu mencari kekalahan, mencari kelemahan-kelemahan itu ya untuk menjatuhkan Bapak Jokowi, itu kan. Kalau memang itu ada yang tidak penuhi dan itu kemudian anggap sebagai zaliman, itu sebagai masyarakat, ya sampaikan saja itu, baik pribadi kita sendiri atau itu juga atas nama golongan, itu kan ya tidak dilarang ya untuk menyiapkan hal itu. Maka di undang-undang itu tidak keluar-keluar di belakang, itu kan ya, tidak kemudian kita dengan mudahnya mencaci maki, menghina, itu menghujat, itu ya semestinya tidaklah seperti itu ya. Kekurangan-kekurangan itu kan pasti ada kekurangan-kekurangan itu jangan kemudian kita atau golongan kita tidak melihat yang misalnya itu melihat ya sesuatu yang kurang, kemudian dianggap bahwa disimpulkan bahwa ini presiden kita itu menyengsarakan rakyat. Saya pribadi ini kan orang miskin itu ya. Saya pribadi orang miskin, saya pribadi itu rakyat jelata, saya pribadi itu ya insya Allah lah sedikit banyak itu saya juga berkiprah itu di tengah umat ya. Ya tidak pernah, alhamdulillah sampai sekarang itu saya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah atau dibantu ya, baik itu majelis saya ataupun juga pribadi saya ya, dibantu dalam bentuk materi atau dalam bentuk itu ya oleh pemerintah kita. Itu saya tidak pernah menerimanya, itu tidak pernah itu mendapatkan seperti itu. Bahkan ya untuk ini saya punya sedikit itu ya, membuat sesuatu ya yang menterengnya itu lembaga yang kemudian bukan untuk saya, itu untuk orang lain itu, dan itu juga tidak dari pemerintah ya, tetapi dari saya sekemampuan, kemudian dibantu oleh masyarakat itu sekitarnya itu. Sampai sekarang saya tidak mendapatkan bantuan apa-apa dari pemerintah, tetapi saya jauh dan tidak, alhamdulillah, menganggap bahwa pemerintah ini tega banget, itu enggak. Bahwa pemerintah itu kok menyengsarakan saya, enggak, saya tidak pernah itu rasa disengsarakan oleh pemerintah, ditindas apalagi, enggak. Yang terpenting apa yang saya lakukan ini itu ya, diberikan kebebasan, itu sudah merupakan nikmat bagi saya itu. Meskipun saya tidak dibantu gitu secara materi, merupakan kenikmatan bagi saya itu ya, untuk menyampaikan sesuatu ya, bahkan mengadakan pengajian itu ya, di mana-mana juga saya punya kebebasan itu. Itu merupakan nikmat bagi saya ya, dan saya tidak merasa bahwa itu dikucil atau disengsarakan ya, di pemerintah sekarang itu enggak perhatian sekali gitu ya terhadap orang-orang yang seperti saya gitu ya. Enggak apa-apa itu loh, saya terima dan ridho. Bahkan saya tidak menuntut untuk diri saya diperhatikan atau diberikan apa-apa. Yang terpenting itu pemerintahan sekarang itu, yang terpenting juga ini sosok Bapak Jokowi ini berbuat itu ya, untuk kemaslahatan umat, itu sudah saya seneng gitu. Memang harapan saya seperti itu kan gitu kan. Dan saya sendiri maksudnya itu tidak mendapatkan apapun gitu ya dari pemerintah juga itu. Yang penting saya diberikan kebebasan saja, saya sudah terima kasih seperti itu yang adanya gitu ya. Makanya apa yang saya sampaikan ini bukan berarti saya itu dalam posisi membela pribadi atau golongan ya, atau membela pemerintah, membela Pak Jokowi, tapi ini betul-betul dari
hati nurani ya yang saya alami sekarang itu, dan saya berusaha untuk menyikapi sesuatu itu dengan, ya mohon maaf ini kalau saya katakan bahwa saya itu menyikapi dengan bijak itu ya, artinya saya tidak menuntut tapi diberikan kebebasan saja dalam kita menyikapi sesuatu atau melakukan dakwah itu ya. Itu alhamdulillah dan terima kasih, karena kalau kita bandingkan dengan masa itu Orde Baru ya, bukan hanya kita ya, tetapi yang lain-lain juga tidaklah yang kita rasakan seperti ini. Alhamdulillah, terima kasih pemerintah, terima kasih Pak Jokowi telah memberikan kebebasan ya untuk kita dalam berdakwah, untuk kita dalam mengembangkan sumber daya umat ya, untuk memberikan keleluasaan bagi kita untuk melakukan sesuatu itu tanpa harus ribet dan ruwet gitu ya untuk sekarang ini. Terima kasih dan mari untuk saudara-saudara sekalian, janganlah kita itu ya gampang menyimpulkan, gampang itu menuduh ya kepada pemerintahan kita, termasuk juga kepada Bapak Jokowi ya. Ya kalau itu hanya untuk kepentingan pribadi atau hanya karena bermodal nafsu ya, itu sekali lagi bahwa pemerintah manapun atau presidennya siapapun di seluruh dunia ini tidaklah mungkin bisa memenuhi semua harapan rakyatnya. Pasti saja itu ada saja yang tidak merasakan ya, atau belum dirasakan itu ya program-program yang baik daripada pemerintah kita itu. Tapi marilah kita berpikir waras gitu, kita sendiri saja, saya ulangi, bahwa diberikan kebebasan saja itu sudah sangat terima kasih itu ya. Adapun yang lainnya itu kan tergantung dari upaya kita, itu sejahteranya kita dan tidak sejahteranya itu kan karena ikhtiar dan usaha kita, bukan apa-apa kemudian yang terjadi kepahitan dan sebagainya yang menimpa kita kemudian ini adalah kesalahan pemerintah, kesalahan Pak Jokowi. Ya ini kan sangat tidak sportif ya kalau apa-apa itu ditunjukkan semua kesalahan Pak Jokowi. Yang merasakan kita sengsara, yang merasakan tidak enak ya atas dasar sikap kita, ya kitalah itu yang perlu dikoreksi gitu ya, dievaluasi bagaimana itu amal perbuatan kita gitu kan. Jangan-jangan apa-apa itu kepahitan atau apa yang terjadi ke kita yang tidak kita suka itu dengan mudahnya kita menuduh pemerintah, menuduh ini akibat dari Pak Jokowi yang tidak adil, yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat dan sebagainya. Seperti itulah, jangan seperti itu ya. Mari kita selalu ya kepada Allah untuk berharap supaya mendapatkan hidayah, sehingga kita selalu juga berpikir ya positif terhadap situasi kondisi baik yang dilakukan oleh kita maupun oleh pemerintah ataupun oleh Bapak Jokowi. Dengan demikian mudah-mudahan kita ada kerjasama dengan pemerintah yang bagus, ada kerjasama ulama dan umara yang sejalan. Mudah-mudahan saja ini masyarakat kita akan lebih sejahtera, lebih baik segalanya dibanding yang kemarin-kemarin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.